Tidak seperti biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya sebelum masuk waktu sholat sudah berada di masjid. Kala itu seperti biasanya Bilal bin Rabah, sahabat Rasul yang mengumandangkan azan. Kala itu azan subuh dikumandangkan. Usai mengumandangkan azan subuh, Bilal menatap ke sekeliling masjid. Ternyata belum juga nampak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bergumam di dalam hatinya, gerangan apa? Tidak seperti biasanya. Rasul sebelum masuk waktu sudah berada di dalam masjid. Dan setelah azan pun ditunggu beberapa lama. Qomatlah Bilal. Dilaksanakan sholat subuh dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Usai pelaksanaan sholat subuh, kembali Bilal menatap ke sekeliling masjid. Di dalam masjid tak juga nampak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu untuk Bilal kerinduan satu kali tidak berjamaah dengan Rasulullah amat sangat luar biasa. Sambil bertanya saat itu, usai sholat segera bergegas. Maka datanglah Bilal ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang bersebelahan dengan masjid. Diketuk pintu rumah Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab oleh istri Rasulullah, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dipersilahkan masuk oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sahabat Bilal berada di kediaman di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak kala itu Rasul sedang tersujud, tersungkur, sementara terdengar kala itu oleh Bilal tangis yang terisak-isak. Dan dilihatnya air mata bercucuran membasahi pipi baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai sajadah tempat sujud pun banyak tetesan linangan air mata. Ditunggu oleh Bilal lama. Bilal menanti bangkitnya Rasulullah dari sujudnya. Setelah beberapa lama bangkitlah Rasul dari sujudnya. Dan belum lagi Bilal bertanya gerangan apa yang terjadi, Rasul pun langsung menjelaskan kepada Bilal bin Rabah, Bilal, tahukah engkau kenapa sampai-sampai saya tidak ke masjid seperti biasanya? Bilal, kau lihat tadi aku masih tersujud, tersungkur, berlinang air mata membasahi pipi. Bilal, memang Bilal menanti jawaban penjelasan Rasulullah. Rasul melanjutkan, ketahuilah Bilal, tadi malam datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu itu pula lah Bilal yang membuat sejak tadi malam tak henti-hentinya aku menangis, merenungkan, tafakur, yang membuat terus tersujud, tersungkur atas datangnya firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi malam. Tahukah engkau Bilal, tadi malam Jibril menyampaikan wahyunya, dibacakanlah oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ayat inilah yang membuat tak sanggup senantiasa menangis kalau kita merenungkan apa sih yang ditangisi Rasulullah. Firman Allah tadi terdapat dalam surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Sejenak maknanya adalah inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam menjadi siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang menggunakan potensi akal pikirannya. Alladzina yazkuruna Allah. Bukan hanya itu, senantiasa ingat Allah, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, dikala berdiri, dikala duduk maupun dikala berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan tiadalah sia-sia, subhana, maha suci Engkau. Ya Rabb, faqina azabannar, kami berlindung dari jerat api neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat ini berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat ini mengandung makna tentang silih berganti malam siang dan bertafakur seraya berzikir. Kenapa Rasulullah menangis? Ternyata yang ditangisi Rasulullah adalah yang aku tangisi Bilal. Kaifa ummati, bagaimana nanti umatku terlebih di akhir zaman. Yang ditangisi Rasulullah adalah umatnya, termasuk kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir menerjemahkan tangisan Rasulullah saat menerima firman Allah Al-Imran 190 191 ini, seolah-olah Rasul menangisi Bilal, nanti umatku dia nikmati cahaya matahari, cahaya rembulan, dia nikmati oksigen, dia nikmati indahnya pemandangan, dia nikmati semua aneka yang kuberikan, namun berhenti terkagum-kagum dengan ciptaannya, lupa kepada yang menciptakan. Ini yang aku tangisi Bilal. Kalau diurai lebih lanjut, seolah diteguk air, disuap nasi, semua dinikmati, tapi tidak fokus lagi kepada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakannya potensi pikirannya sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, tidak lagi mengagungkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sesungguhnya, apakah kita termasuk yang ditangisi Rasulullah? Karenanya kita gunakanlah potensi akal kita untuk tafakur sejenak saja. Niscaya terkagum-kagum zikir yang kita kemukakan, zikir yang kita sering baca, subhanallah, tidak berhenti pada lisan kita. Walhamdulillah, tidak berhenti kepada lisan kita. Fikir, zikir, zikir, fikir. Ayat ini mengandung dua potensi, fikir, zikir, zikir, fikir, tafakur, sehingga dikala zikirnya subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah,
segala puji milik-Mu ya Allah. Terasa akan karunia-Nya. Bagaimana kalau dunia ini malam terus-menerus? Bagaimana kalau siang terus-menerus? Aspal seperti apa? Tapi kita lupa. Dan ketika terjadi bencana, seperti halnya gempa, baru tersadarkan kita. Profesor mana? Berhimpun seluruh makhluk. Tak mampu. Padahal setiap hari, setiap saat terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Saat nanti sore terbenam lagi, esok pagi terbit lagi, fajar lagi. Oh, sesungguhnya rupanya yang ditangisi Rasulullah adalah jangan sampai pikiran kita, diri kita, mata-mata maaf bangun tidur sudah uang lagi, mau tidur proyek ini lagi, itu lagi. Tiada mengapa, itu memang kewajiban kita. Tapi sisihkan waktu tafakur, bisa di halaman rumah kita, bisa di jalan. Oh, luar biasa. Akhirnya saat nantinya kita berzikir, Subhanallah, yang suci hanya Allah. Walhamdulillah, segala puji milik-Mu ya Allah. Wala ilaha illallah, tiada ilah sesembahan, pencipta, penata, pengatur alam jagat raya. Ya Allah, dunia ini tempat hamba berpijak. Ya Allah, Kau putar malam menjadi siang. Ya Allah, Kau ciptakan langit tanpa tiang, sehingga syukur kita masih diberi waktu atas aneka karunia nikmat Allah. Belum lagi firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu tidakkah kau perhatikan? Jantung masih berdetak, asik masih menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, mata menatap, telinga mendengar, lisan berucap, masih tangan bergerak, kaki melangkah. Oh, sungguh karunia nikmat-Mu ya Allah yang amat sangat luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah. Asyik fikir, zikir, tafakur, fikir, zikir, tafakur. Ini akan mencerahkan hati kita. Otomatis semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang membuat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, dikarenakan kita pun tidak membuat luka hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi akal, potensi, pikiran banyak dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, apa kau tak gunakan potensi akalmu? Afala yatafakkarun, apa kau enggak fikirkan? Afala tubsirun, apakah kau tak lihat sampai detik ini siapa yang bisa membuat daun betulan? Sampai detik ini ya Allah, kalau kita sudah sakit oksigen berapa, tapi kita lupa sejak lahir ke muka bumi ini sudah berapa banyak nikmat Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kah yang hendak kamu dustakan? Sehingga hati tercerahkan di rumah, di jalan, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, bahkan saat hendak tidur. Sambil kita membaca doa, hati pun senantiasa Allah, 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 Allah. Kalau sudah dibiasakan, setiap degup jantung kita beriramakan keagungan Allah, dan apapun yang kita alami senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita waktu yang tersisa kita gunakan sesaat saja, beberapa menit saja kita gunakan di kesendirian kita untuk tafakur, zikrullah, zikir, fikir, tafakur, yang dengannya melapangkan hati kita, insya Allah pun akan bersinergi dengan raga kita. Kita akan diberikan umur yang berkah dalam nuansa rahmat Allah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور